Kepala tiga berarti selalu identik dengan apa, Bang? Identik ini quotes yang template yang paling bikin sakit. Kalau masuk kepala tiga tuh Tuhan lepas tangan. Kalau mau dapat jodoh Tuhan sudah lepas tangan. Oke, selamat datang kembali di Tukar Cerita Kota bersama beta Jola Ratmase, Beta Eko Saputra Kusratu, Beta Andre Pokemon. dan pada hari ini, Bang Eko, Ya. Katong akan bahas soal kepala tiga. Kepala Karena tiga. kebetulan Katong tiga yang sudah duduk di sini semua sudah kepala tiga. Kalau yang paling beta yang paling muda di sini, Bang. Iya. Beta 30, Eko 31, Abang 3, 7. 37. Ade, bikin kakak cepat. Kalau Katong bicara kepala tiga berarti selalu identik dengan apa, Bang? Identik ini quotes yang template yang paling bikin sakit. Kalau masuk kepala tiga tuh Tuhan lepas tangan. Kalau mau dapat jodoh Tuhan sudah lepas tangan. Berat. Tuhan deh. Sudah lepas tangan. Apa lah ya? Habis itu apa? Sing. Kalau beta sih kekhawatiran katong ya, jelas beda dengan orang yang umur belasan, awal 20-an. Betul. Kekhawatiran anak-anak kecil kan paling sing bikin PR. Kekhawatiran anak belasan paling sing dapat pajak bergaul. Sudah pajak bergaul. Nah, kekhawatiran katong ini kan banyak nih. Banyak sekali. Karena banyak ekspektasi yang ditanggungkan kepada Katong begitu. Tapi kalau Abang sendiri, Katong, kita mulai dari Abang. Di umur yang 37 nih, Abang nih. Ya, Ini sekarang apa mungkin kesannya apa nih? Kekhawatiran. kekhawatiran lebih ke sentawi tapi mungkin sing umum tapi mungkin lebih berpikir hal-hal yang bersifat materialistis atau mungkin karena tapi itu tergantung circle ya, tapi beta materialistis itu penting, tapi apa efeknya begitu, maksudnya seberapa berguna hal-hal itu per sekeliling begitu. Makin bijak kayaknya beta merasa. Tapi bukannya dong bilang kata di umur-umur segitu kan laki-laki punya kemapanan dalam segi ekonomi itu kan bagus begitu. Maksudnya kan harusnya. Kenyataannya Eko Belum. Men, beta rasa Katong masih tetap kayak umurnya 20-an begitu. Beta punya ekonomi kayak beta rasa kayak macam sing berubah. Tapi sudah mulai berubah pelan-pelan Eko. Kalau Eko sendiri? orang tua sudah mulai banyak pertanyaan. Iya. Kapan punya anak? Iya. Kapan punya pekerjaan yang sesuai dengan orang tua mau? Terus mau cari apa terlalu dalam dunia ini? Mau kerja pada apa terlalu men? Di saat yang sama tuh udah menuntut. Ketong harus bayar listrik, harus balik ini, balik itu. Betul. Beban tambah banyak. Di usia itu pertanyaan-pertanyaan kayak si belum bisa deh, si Pak Ade masih uang di ATM, masih tetap 2 juta ke bawah. Ekspektasinya semakin tinggi ya? Makin tinggi men. Gitu. Tapi maksudnya Abang, ekspektasi itu sendiri, apakah para abang dong atau semua nih ya, apakah itu menjadi beban ataukah itu justru menjadi pemacu supaya kayak oke, Katong harus memenuhi ekspektasi ini, harus memenuhi ekspektasi ini begitu. Kalau beta sih mau bilang beban juga sih. Karena memang mungkin ini Katong punya siklus normal begitu ya, siklus. Memang siklus ini siklus yang Katong harus hadapi selama Katong punya hidup. Jadi kayak kebutuhan yang meningkat, harus penuhi orang, ekspektasi itu hal-hal yang mau akan datang. Katong menghindar pun akan datang ke Katong Ya, gitu ya. betul. Dan memang kalau melihat akan sebagai jadi beban, segala hal tuh bisa jadi beban Jon. Iya, betul ya. Jadi pakai per level sah. Ya. Tapi beta rasa justru kalau di usia yang ke-30 ini kan beta 30 yang tahunnya tuh Bang tuh. Awal 30 ya. Awal 30 beta rasa tuh kayak macam dituntut begitu, kayak ada tuntutan moral tuh supaya kayak sudah 30 tuh coba lah berpikir dewasa. Jangan terlalu nakal-nakal bodoh-bodoh lah. Kayak beta lah. kayak begitu lah gitu.
Nah yang paling parah tuh kan kayak yang tadi aku bilang tuh tuntutan untuk menikah. Tuntutan untuk menikah leh. Punya anak, men. Punya anak, aku tuntutan punya anak. Kalau abang Anda tuntutan untuk menikah gitu. Iya. Ini kan beta dua-dua. Harus Anak- menikah anak- dulu dan baru punya- punya dan anak. punya Iya, anak, toh? betul. Dua hal yang beta belum bikin. Dua hal yang orang itu begini. Dan itu selalu di beta kan dari abang tuh awal-awal tuh untuk abang tuh kan Iya, pasti tuh. pasti. Cuma akhir-akhir ini untuk Iya, mulai agresif. mulai agresif. Dan memang tapi memang terima kasih untuk orang tua juga maksudnya dalam arti dong tuh yang terlalu yang tekan sebagaimana begitu tapi memang akhirnya dong saya bisa menafikan bahwa salah satu dong kekhawatiran mungkin dong pingin lihat dong anak tuh sudah kalau di Islam sudah melengkapi ibadah begitu nikah kerjaan kan dong lihat atau nikah dan dong pikir kalau katong nikah itu adalah salah satu hal yang membahagiakan katong di mana dong juga akan bahagia kalau dia dong anak bahagia. Coba maksudnya kalau katong menikah maksudnya terlepas dari itu orang tua ada keuntungan apa di situ malah rugi Ya. Iya. tapi kalau sampai dong tanya berarti dong memang pingin lihat dong anak bahagia. Bahagia. Secara langsung dong juga bahagia. Ya. Tapi ada satu pertanyaan. Sebelum kamu 30, kamu pikir apa dengan angka 30? Dan setelah pas sampai 30, apa yang kamu ngerasa? Kau dulu. Mungkin lagu itu Diktafka sampai itu lagu yang dia bilang soal takut menjadi dewasa. Padahal dulu waktu kata masih Dewasa, 20 tuh beta merasa kayak beta nonton film-film itu orang-orang yang usia 30 tuh makin tampan, Iya. makin cantik, auranya makin dewasa, Makin keluar. hidup kayak makin ini nih kehidupan laki-laki yang diinginkan semua orang. Umur-umur kematangan lah. Kematangan ketua akan menikah, ketua akan punya anak, terus ketua akan menjadi seorang bapak, terus ketua punya kedewasaan itu, aura itu Sebagai pria terpancar. sejati. Iya, ketua punya Otot-otot iya ketua terbuka. Cantik men. Mari Ketua mulai Masa saja tuh. taruh tangke banyak. Beta rasa memang luar biasa. Ini kopi flawless man. Kata barista ini tadi malam dia muntah-muntah. Terus ya betul-betul usia 30 tuh betul-betul diidamkan gitu karena ada hal-hal yang dilarang dulu. Ya sing sabar sampai di 30. Ya, usia itu belum 30. Iya. Usia belum cukup untuk memahami ini. Usia itu masih tahu kecil sih belum dewasa. Makanya kayak usia itu menjadi keinginan katong untuk cepat sampai di situ supaya katong hal-hal yang belum bisa dipenuhi katong bisa penuhi gitu. Katong bisa capai akar. Ekspektasi perempuan ke ketong, cara pandang dong ke ketong itu berubah gitu. Oh iya. Padahal ternyata sing juga Sing juga. gitu. Kalau John? Kalau beta tuh abang, justru beta tuh takut masuk kepala 3. Oh, sih justru takut kamu kan. Iya, karena kan faktor ini bang. Faktor kayak macam umur 20 sampai 29 tuh, menurut beta tuh mungkin ini masalah ekspektasi yang salah ya kalau kata. Karena semua orang tuh justru sukses di umur 20 Rentan 5 ya. terus punya pekerjaan yang mapan, terus ya istilahnya anak-anak sekarang tuh muda-muda tuh terus kayak harus rumah gitu. Golden Age, usia emas. Iya, usia emas. Nah, beta tuh takut bang ketika beta masuk usia 30 tapi beta belum melakukan Dapat semua gitu. Terus beta pikir kayak jangan sampai masuk ke umur 30 tuh beta terlambat gitu. Iya. Kayak contoh abang lihat tuh kayak macam tes semua segala sesuatu kayak tes tentara maksudnya itu kan mentok di 25, 26 itu mentok sudah tuh, terus yang lain tuh sudah proses yang dapat yang harap lah. Oh, kayak kesempatan makin tertutup. Iya, makin tertutup. Seiring tambah umur, kesempatan makin tertutup. Kayak menurut beta tuh umur kepala 3 tuh umur independen. Iya. Jadi kok sing bisa lagi mengharapkan kayak mama bantu, saudara bantu, bahkan peluang itu kok yang buat sendiri gitu. Jadi akhirnya beta tuh kayak takut waktu masuk umur kepala 3. Nah, tapi setelah beta masuk sampai ternyata seng seburuk itu seng seburuk itu ternyata hal yang beta dapatkan tuh akhirnya adalah yang beta rasa akhir-akhir ini bang, beta tuh mulai ada rasa tanggung jawab. Beta mulai sadar kalau beta nih kayaknya hidup tuh sing sendiri deh. Ternyata banyak orang-orang yang beta sayangi yang ternyata membutuhkan beta loh gitu. Ada rasa tanggung jawab yang mulai beta pikul gitu.
Jadi kayak yang tadi itu lah, yang bersifat materialistis saja toh. Ya, benar. Katong makin rasa, katong tuh berasa loh, kayak contohnya, katong tuh bisa patahkan orang pendapat, katong pilih sing adu argumen, terus katong pilih kayak apa ya, sing terlibat dalam debat. Betul. Kayak walaupun katong ada argumennya, tapi ya sudah sih apa. Kalau macam umur 25 kan pasti apa mau lawan. Kayak ketemu saya salah, kita mesti gini gitu. Iya, kayak melihat semua tuh antara salah benar dengan menang kalah. Iya, betul. Makin ke sini tuh katong kayak sudahlah. Sudah abu-abu juga sih enggak apa-apa. Sing harus hitam, sing harus putih, abu-abu juga sih enggak apa-apa. Lebih bijak, Bang. Iya, lebih bijak. Lebih bisa menerima banyak hal. Iya, makin realistis kayaknya. Makin realistis. Tapi mungkin juga salah satu faktornya adalah, Bang, ketika ketong masuk umur ke 30, Bang, itu ketong menyadari bahwa ketong umurnya itu semakin maju. Ya. Kalau ketong dulu umur 10 ketong berharap seperti dewasa, tapi setelah ketong masuk umur 30 ketong kayak tahu ini ketong mulai masuk di tahap naik tapi mulai ke tahap turun, maksudnya ke ketuaan gitu mulai. Kalau beta ada cerita yang ada beta bang saat dia umur 46. Kata kata bilang, kata bapak bilang memang hidup susah, tapi bapak saya bilang saya susah ini. Betul sih maksudnya. Bapak cuma bilang susah sih dulu. Ingatan hidup dia tuh. inisial nama Ulis. Kakak Ulis. Bapak bilang memang hidup susah, dan bapak saya bilang kata agak tuh susah kayak begini. Susah sampai. Kak Gulis bilang kata kalau macam bapak bilang kata akan paling susah berarti beta kayaknya sekolah baik-baik. Beta belajar rajin-rajin. Kalau tahu susah kayak gini. Saya tapi yang betul ya. Tapi kalau katong bicara ini ke anak-anak mungkin umur di bawah katong, mungkin do pikir katong tuh terlihat apa ya? Terlihat kayak Allah bicara, tapi memang makin kesini katong makin seseng. Katong tetap lihat hal materialistis itu penting, tapi andai pun gagal kayak katong ekspektasi nih, John pingin begini, Eko pingin begini, andai pun gagal, tetap ada pesan yang katong bisa ambil dari situ. Kalau dulu kan sih namanya gagal ya, gagal lo sih bodoh, sih goblok kayak begitu, tapi sekarang kan mulai kayak ausing juga. Karena dulu tuh kalau gagal tuh langsung menyalahkan diri sendiri. Iya. Down. Sekarang ketika gagal tuh kayak katong mencari nilai. Kayak macam mungkin memang bukan jawabannya gitu. Mungkin bukan rezekinya. Katong tuh lebih lego begitu, Bang. Lebih lego. Lebih bisa apa ya? Berefleksi lagi gitu. Dan memang betul, Bang, kita sekarang menyadari memasuki usia-usia ke-30, semakin dewasa seseorang, ternyata katong punya circle pertemanan semakin kecil. Iya. Mengerucut. Ya. Kalau katong dulu kan waktu umur 20-an tuh kan buang anak batal. Pokoknya tanpa rame di mana kita harus pergi di situ supaya ada taman. Pokoknya pride-nya itu dapat kenal dikali-kali, dia bertamang bagus, dia bertamang kali-kali begitu. Itu kesombongan sendiri. Tapi memang ternyata semakin bertambahnya umur katong tuh punya circle pertemanan tuh semakin mengerucut. Kalau Abang melihat fenomena itu bagaimana? Kenapa sampai katong pertemanan tuh dia mengerucut begitu? Kalau beta karena itu katong tuh punya ruang serba terbatas. Kayak katong sering ngobrol tuh Eko. Kayak sekarang mau pi kafe pergi apa? Dulu kafe baru apa? Katong harus sampai di situ, harus pi di situ. FOMO. Pokoknya ada event apa katong harus pi di situ. Sekarang kan katong merasa yang perlu, akhirnya tanpa sadar katong tuh circle makin mengecil. Yang katong kenal itu sah. Habis itu dan katong merasa kembali ke tadi hal yang materialistis tuh sentral penting lah. Kayak contohnya mau kayak kapan kalau bukan event kapan katong baku dapat lah katong selfie upload. Iya sih, betul. Bahkan katong foto saja katong rasa ganjil. Kalau bukan untuk kebutuhan acara, event atau podcast kayak begini itu kayak macam beta angka lah John. Katong do foto. Pasti rasa badaki sandi. Katong tuh jarang Bang, lebih ke menikmati momennya daripada mengabadikan momennya. Betul. Itu yang beta merasa, itu yang beta rasa. Kalau Eko yang beta mau tanya itu ini. Seiring umur Deng John lah, umur 30 banyak hal terjadi dalam hidup. Yang senang, yang senang, kamu istilahnya 30 tahun di dalam usia normal manusia itu harus setengah jalan.
Karena normalnya manusia kan sampai 60 atau 60-an. Bahkan kalau katong sing tahu tapi belakangan karena mungkin kesehatan, bumi yang semakin tua, cuaca yang saya bisa prediksi, orang umur tuh range umur makin mundur. Ini setengah jalan dari hidup nih. Kalau katong refleksi pasti banyak hal yang katong gagal. Toh banyak sekali beta yakin. Tapi pas kamu masuk umur 30 gini, ada yang kamu sesalkan kasing dari kegagalan-kegagalan itu. Bagus nih lagi. Pertanyaan bagus nih. Iya tuh kan pasti banyak kegagalan. 30 tahun nih. Betul. Katong setengah jadi manusia nih. Setengah. Memang paling banyak gagal. Iya. Paling Banyak banyak gagal lagi. apa? Paling banyak lagi. Dari kecil sampai sekarang itu, beta tuh gagal paling banyak. Mulai dari hal-hal yang paling sederhana, Bang, Iya. sampai yang besar-besar sekali. Jadi kayak dulu tuh, misalnya tuh beta tuh gagal mendapatkan banyak, beta keinginan gitu. Itu yang paling kecil sekali. Dari kecil. Minta sesuatu saya pernah dapat. Iya. Bahkan ikut acara, ikut lomba apapun saya pernah juara. Iya. Banyak sekali, ingin jadi apapun saya pernah jadi. Iya. Ingin jadi arsitek, mau sekolah di STM malah sekolah di PGRI. Mau jadi arsitek malah dapat suruh sekolah teologi. Gitu. Sesuatu yang betul-betul kayak merasa gitu nih sebenarnya saya menjalani beta pun hidup gitu. Itu sebenarnya hidup di jalan yang mana gitu. Misalnya sekarang ini mau jadi penyair di tahun-tahun 2010 itu banyak jatuhnya. Mau menulis buku yang laku, yang ada penerbit, susah sekali. Baca puisi ya orang saya terima. Kegagalan tuh banyak. Kegagalan sampai di hubungan-hubungan percintaan. Kayak gitu. Di usia-usia 20 bahkan katong yang ada punya, katong belum mapan. Katong di saat orang sudah ke rumah, katong nyangka rumah. Tanah aja belum ada. Kayak macam membangun sesuatu kan, karena katong dianggap sebagai orang-orang yang kayak tidak punya masa depan, tidak punya target, tapi katong tetap punya impian. Jadi tapi sampai di sini ya dulu kita selalu melihat itu kegagalan tuh Bang, tuh kayak semuanya tuh gagal. Ternyata yang ini kayak ini adalah anak tangga menuju satu itu tuh. Oke. Gitu. Ya kita harus melewati itu dong. Ternyata harus melewati itu. Ternyata kalau katong bisa melihat itu dan katong punya hati, itu sebenarnya bukan gagal, itu hanya anak tangga menuju keberhasilan itu. Yang ketunjuk sempurna keberhasilan itu apa? Betul. Jadi awalnya katong selalu Saya harus jajaki gagal itu betul, dulu. Katong harus merasakan gagal itu dulu. Jadi X sambil jadi centang. Betul. Kayak gitu ya. Bahkan maksudnya saya akan pernah tahu kayak yang anak sekolah minggu nanti masuk surga terima imbalan itu, saya akan saya pernah tahu imbalan itu apa. Kalau saya lewat kegagalan itu, kalau John kegagalan apa yang kayak tadi beta bilang John kayak rasa menyesal, tapi sampai di titik itu sing. Iya betul. Beta tuh banyak Bang ya. Beta tuh pernah satu kali merasa beta betul-betul kayak macam paling gagal sekali tuh waktu beta keluar dari seminar itu, sekolah pastor. Itu beta punya patah hati terbesar. Karena beta tuh waktu keluar tuh Bang, beta masih ingat momen waktu beta keluar itu, sebelum beta keluar dari dia pun pagar. Tapi sabar John, berarti orang selama ini salah terjemahkan ya. Dalam arti kan tiap kali saya bawa materi itu, orang lihat, orang pikirnya begini. John kalau di seminar, dalam arti orang cuma anggap itu adalah bahan lucu. Dong saya lihat itu pergumulan apa yang terjadi dalam saya pung dada. Tuh paham saya cuma anggap John suka lucu akang. Berarti itu memang lucu kayaknya pada saat itu. Kayaknya biasa-biasa. Iya. Itu patah hati terbesar beta Bang gitu. Karena kan beta nih waktu sekolah di seminar itu kan beta memang betul-betul pengen jadi pastor. Pengen jadi pastor, terus bahkan keluarga pun sangat mendukung. Kita punya keluarga di kampung, beta punya mama pun itu berharap beta jadi pastor begitu. Bukan harapan besar itu, karena beta punya harapan ternyata. Itu beta punya harapan dan didukung dengan punya harapan juga. Karena kalau kau di Somlaki itu Bang, jadi kalau di Somlaki itu Bang, atau di Katolik itu, kalau ada keluarga atau satu kampung yang punya pastor gitu tuh, itu kebanggaan sebenarnya. Pride terbesar gitu, karena dianggap tuh.
Itu berkat lah, berkat. Iya, gitu. iya, iya. Dan beta berharap tuh menjadi kayak lalat masih pertama. Iya, iya, iya. Nah, beta suka. Tapi hari itu memang akhirnya SMA kelas 2 beta masih ingat bang. Beta keluar kok. Beta dikeluarkan karena nilai yang mencukupi dan lain-lain. Terus beta patah hati. Beta hari itu pas sebelum beta keluar dari dia punya pagar asrama tuh beta berdua di kapel dulu. Yeah. Terus pas beta keluar dari dia pagar beta balik ke belakang ke sekolah itu terus beta bilang nanti beta balik lagi. Yeah. Terus akhirnya beta pindah ke SMA Saverius. Pas masuk kelas pertama kali ada pelai perempuan langsung beta sepertinya beta bisa balik lagi. Sepertinya memang beta punya jalannya di luar saja. Kayaknya benar. Kayaknya benar gitu. Oke, sekarang ketong lihat tentang ke depan. Ke depan. Ketong bahas yang lalu-lalu nih. Ketong bahas ke depan. Kalau John melihat seorang Johannes Laratmase ke depan, apa harapan untuk John sendiri? Beta nih paisanan pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini merupakan beta pergumulan juga. Tapi sebagai pribadi ya, tapi bukan sebagai karir, bukan sebagai ekonomi, tapi sebagai diri seorang Johannes Laratmase. Beta tuh selalu punya target ke depan nih bang, ini yang selalu menjadi beta pergumulan. Beta tuh pengen beberapa tahun ke depan akhirnya itu bang. Saat ini pun beta selalu berdoa bang. Beta punya impian dan cita-cita sekarang tuh jadi orang yang jadi berkat pada orang lain. Bukan cuma para orang lain, para beta keluarga, para semua orang yang membutuhkan beta. Karena beta rasa beta punya target yang muluk-muluk. Para beta sekarang beta punya tugas cuman berkarya sesuai dengan beta punya apa yang beta sekarang lagi geluti. Tapi tujuan utama dari beta pengen berkarya itu adalah beta menjadi orang yang berguna. Berguna para banyak orang sekitar gitu. Kayak apa sih bang? Surat yang itu bilang kata sebaik-baiknya orang ya? Iya, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna untuk orang lain. Orang sekitar sih, itu sih. Apa kalau bicara untuk karir, ekonomi, tentunya bang, beta nih berharap beta punya ekonomi stabil. Supaya bisa lebih berguna. Sudah lebih berguna kayak gitu. Cara kalau dirangkum lebih materialistis, sebenarnya beta tuh pengen nih bang menjadi berguna dalam hal ketika beta punya orang-orang terdekat, bataria, minta uang, bisa bantu. Beta bisa bantu. Beta dengan akan sombongnya set begitu. Karena beta tuh pernah ada satu momen ketika namanya anak-anak minta terus beta kayak sing ada dan beta sedih hari itu beta kayak aduh beta rasa kayak berguna gitu. Iya, beta rasa berguna. Beta rasa gagal gitu Tapi saat beta punya tuh waktu dong minta terus beta kayak wah beta tuh rasa ada kepuasan. Ada rasa kelegaan begitu. Pride juga gitu. Ada pride gitu kayak beta rasa kayak ketika dong aman beta aman begitu. Iya. Itu sih bang itu. Sana. Kesedihan kayak macam beta yang bisa membantu orang-orang yang beta sayang atau orang-orang di sekitar beta lah. Kau pasti akan merasa kayak macam atau abang sendiri kayak rasa kayak waktu ketemu orang-orang yang ketemu sayangi susah, terus ketemu yang bisa bantu itu, ketemu rasa kayak macam paling patah sekali. Ketemu gagal jadi manusia gitu. Gagal sekali itu. Kalau untuk Eko nih beta ingin tanya ada satu hal kok. Terkait cobaan-cobaan, terkait apa banyak hal-hal yang baik dan buruk terjadi. Menurut saya apa yang saya harus persiapkan sebagai seorang Eko Puceratu untuk hadapi cobaan-cobaan ke depan ini? Iya kan? Ke depan banyak. Ini bukan akhir, ini baru setengah jadi manusia. Setengah ke depan ini pasti banyak dapat hantam lain. Beta rasa yang harus beta siapkan adalah hati yang bersyukur saya bang. Ini paling luar biasa jawabannya paling epik nih. Paling kelihatan di atas 30 memang. Paling kelihatan memang. Jawabannya saya bisa aja deh. Umur 25 bisa, 22 saya bisa. Junior. Bisa deh. Tuh. Beta yang bersyukur. Hati yang bersyukur bang. Jawaban yang berpasar ini susah untuk didapat di umur-umur. Sebenarnya beta dapat jawaban ini tuh terlepas dari persoalan-persoalan beta hadapi bang. Tapi ada satu momen kayak yang abang bilang, saya sendiri lah saya berpikir itu. Itu beta pernah mengalami tapi itu konteks yang beda. Beta pernah dalam satu kesepian. Beta duduk dan beta lihat kembali beta sama karya yang pernah beta bikin. Dan beta pemikiran ini keluar. Beta sudah banyak kehilangan waktu
Iya. Setelah semua ribuan karya ini beta tulis, tapi ternyata beta saya pernah bisa lihat beta adik-adik itu bertumbuh bang. Iya. Beta adik-adik itu dong lahir karena beta mau. Iya. Apalagi beta pada perempuan tuh waktu dia lahir itu karena beta permintaan. Iya. Di usia beta momen tua, antum hamil dan melahirkan. Beta dalam beta pun ekspektasi sebelumnya, beta akan hadir untuk dia, lihat dia maraya sampai dia berdiri. Karena beta pun ada yang lain-lain itu beta bisa lihat dong mengalami proses pertumbuhan itu. Dan itu adalah satu penyelesaian beta yang terbesar. Satu momen itu beta berpikir, setelah semua yang telah beta bikin dan beta kehilangan sama waktu di kampung, beta malah lebih banyak hidup di kota, beta berkarya, beta pergi dari kampung ke kampung, beta bikin banyak hal. Kira-kira worth it sih? Sama yang saya bikin itu dengan saya pun kehilangan momen, dan saya keluar. Itu batu-batu pukul beta dan beta kayak menangis gitu. Ini pantas sih. Gitu. Dan ternyata setelah beta berpikir lagi dan beta merenungkan, memang untuk katong yang berjuang di jalan-jalan ini harganya mahal. Mahal. Betul. Mesti ada yang katong korbankan. Dan itu betul-betul mahal. Momen itu beta betul-betul sekarang rindukan akan gitu, beta kayak pengen bisa sih ulang lagi dan beta bisa menyaksikan. Tapi sih akan bisa karena ada hal-hal yang harus katong lakukan. Talenta ini menuntut katong untuk mengorbankan lebih banyak hal, termasuk katong keluarga. Betul. Bukan kau saja, beta juga semua mengalami kehilangan momen-momen sama keluarga. Iya, sama keluarga. yang golden anak-anak. Beta kehilangan itu, tapi memang ternyata kesini baru beta rasa, ya memang ternyata ketika beta ingin mencapai sesuatu, ada hal yang mesti beta korbankan. Betul. Dan karena untuk itulah kembali ke awal pertanyaan tadi, beta akhirnya bilang apa? Beta harus bersyukur. Beta mau bikin apa lagi begitu? Beta harus bersyukur. Tuhan suka kasih segala macam ini karena beta ternyata kegunaan yang Tuhan kasih itu bukan untuk beta keluarga saja. Beta percaya bahwa Tuhan siapkan beta nih yang sekecil ini ada tujuan-tujuan besar. Gitu. Dan ternyata beta lahir bukan hanya untuk menjadi Eko Ratu yang dia berguna dalam dia keluarga, tapi dia bisa berguna lebih banyak untuk banyak orang. Karena apa? Karena doa yang kata orang tua taruh adalah supaya anak nih dia besar, dia berguna. Dan ternyata itu sudah mulai terwujud, tapi melewati cobaan-cobaan tadi, jatuh-jatuh bangun tadi, dan setiap masalah-masalah tadi, itu yang bikin beta harus tetap bilang, dan kemana Tuhan kita bersyukur untuk segala sesuatu, mau air mata, mau patah bagaimanapun, itu kata sementara diremukan untuk kata mulai direset ulang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Jadi kalau satu hari saya bangun dan saya bilang bersyukur, sebenarnya saya belum bisa sampai di level mana sadar bahwa ya hidup ini baik. Betul. Kalau di Kristen itu lagu bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Jadi untuk membentuk sebuah bejana tuh butuh proses. Dia mesti dibakar. Dibakar berkali-kali, dibentuk berkali-kali, dan dibakar dan dibentuk itu kan sakit yang berkali-kali. Untuk bisa menjadi sebuah bejana yang cantik tuh memang paling sakit, berkualitas tuh memang mesti mengalami banyak kesakitan. Sama kata yang bilang tuh ini saya akan habis masalah. Dia bisa bilang kata saya sudah masalah besar nih. Oke, saya cukup masalah. Semakin kuat saya menghadapi masalah, saya dapat yang lebih kuat dari itu lah. Gitu. Untuk waktu-waktu menjadikan saya, masalah kecil kayak datang tuh kayak tadi bilang, seumur 30, masalah kecil kalau datang tuh kayak ini apa sih? Kata semua mampu melewati ini. Gitu. Jadi kata yang akan mudah jatuh lagi, kata butuh challenge dari atas yang lebih kuat. Karena Tuhan suka kasih segala macam tantangan nih, kata lewati. Oh, beta mesti kasih yang lebih kuat. Kayak tadi beta bicara awal bilang, ya untuk dapat apa di atas tuh harganya mahal. Dan harus melewati banyak hal. Gitu. Ya memang itu harus dilewati, Bang. Jadi itu. Jadi memang perlu kenyamanan, ketenangan dan kedewasaan dari ketong hati untuk ke depan ini kayak bagaimana ya. Karena memang saya menutup kemungkinan untuk cobaan bahkan lebih besar dari besar lah, betul. Katong kan saya pernah tahu, tapi itu menariknya hidup tuh misterius itu. Hari esok ini kayak bagaimana itu justru menariknya hidup. Saya ada ending gitu. Saya ada ending. Kalau mati, bahkan orang mati masalah masih ada, men. Iya. Setelah itu keluarga masih. Tapi Bang, akhirnya proses-proses hidup yang beta akhirnya jalani dan beta nikmati. Beta tuh bersyukur tuh saat ini beta berada di lingkungan yang menurut beta sangat mensupport beta untuk menjadi beta punya diri sendiri. Dan beta rasa berada di usia 30 dan berada di lingkungan yang tepat itu tentu akan membentuk beta punya pribadi yang lebih baik sebenarnya.
Beta makali tutup dengan kesimpulan obrolan dulu saja kape katong. Banyak hal yang katong bisa diskusikan, banyak hal yang bisa katong obrolkan tentang tentang kecemasan, kekhawatiran di usia 30-an, tapi memang karena terkendala waktu, katong akan bahas lebih dalam di hal-hal yang lain lebih spesifik lah. Tapi kesimpulannya adalah beta pernah tahu kegagalan-kegagalan apa yang pernah kamu alami, beta pernah tahu penyesalan-penyesalan apa yang pernah kamu alami, pun kebahagiaan dan keberhasilan yang kamu alami. Tapi yang beta tahu, seburuk-buruk apapun kamu bentuk hari ini dan sebaik-baik apapun kamu bentuk hari ini, beta yakin bahwa itu adalah bentuk terbaik kamu untuk jalani hari ini. Jadi bersyukur atas segala tangisan, bersyukur atas segala penyesalan, cobaan, pakai akal sebagai energi untuk ke depan. Ya, jangan tutup. Luar biasa katong punya deep talk pada sore hari ini. Teman-teman, sampai ketemu lagi di Tukar Cerita Kota selanjutnya. Beta John Larot Masih. BT Eko Saputra Masyarakat. Beta Andri Pokebon. Sampai jumpa dan amato.